setelah kami berdiskusi antara Pak Andi Muhammad Said maupun Pak Ismail Lutfi selaku narasumber kami, ternyata pada saat candi ini berdasarkan angka tahun kan 1294 Saka. Nah, berdasarkan pembacaan kita para raton itu infonya 1298 itu ada bencana gunung. Kemungkinan besar itu abu vulkaniknya itu sampai ke daerah sini. Karena kita tahu bahwa lapisan aluvial untuk gunung vulkanik di daerah Trowulan dan sekitarnya itu kan sangat-sangat sering ya. Bahkan di beberapa situs di Trowulan itu ya lapisan aluvialnya sangat tebal. Ini kan sekarang ya, kita lihatnya ini adalah tahun 2020. Ya wes, anggap aja tahun 2019 karena kita ekskavasi tahap pertama 2019. Oke, posisi tanahnya sekarang itu adalah seperti ini. Jadi memang agak tinggi dan seluruh struktur andesit itu tertimbun. Nah, tapi begini, ekskavasi itu menjawab banyak hal. Ekskavasi arkeologi ini menjawab banyak hal. Salah satunya adalah terkait dengan stratigrafi atau lapisan tanah. Jadi berdasarkan stratigrafi itu, dari setiap sisi yang kita buka pada ekskavasi ini, paling tidak informasinya sampai pada lapisan 1 meter 50 cm atau 1,5 meter itu masih menampakkan adanya fragmen bata dan tatal batu sampai pada lapisan pada ketinggian 1,5 meter dari permukaan sekarang. Nah, artinya bahwa dalam 1,5 meter dari sekarang itu merupakan disturb atau lapisan baru yang mungkin ada usaha untuk membangun terus diratakan kembali, diisi tanahnya untuk taman dan lain-lain sebagainya. Termasuklah tanah di sekitarnya. Tanah di sekitarnya ini juga bervariasi ketinggiannya. Jadi ada yang hanya 50 cm dari permukaan jalan, terus ada yang sampai 1 meter, ada yang lebih. Nah, ini sebenarnya adalah tergantung juga aktivitas orang memanfaatkan lahan itu. Tapi untuk case-nya di situs ini 1,5 meter dari permukaan sekarang itu lapisannya adalah tercampur. Artinya itu memang bukan lapisan asli ketika struktur ini dibuat. Yang menarik di sisi timur itu kita menemukan stratigrafi itu lapisannya dari aluvial. Nah, bisa saja lapisan aluvial itu adalah berada di atas di atas lapisan tanah yang asli pada saat ini dibangun. Jadi lapisan saat ini sudah sangat tinggi, tapi dulu pada saat dibangun mungkin dia lapisannya jauh lebih rendah dari saat ini. Itu sangat mungkin karena mengingat disturb ataupun beberapa uruk itu di lapisan atas ini. Dan ada lapisan aluvial setelah 150 cm itu. Nah, ini indikasinya adalah bahwa sebelum terjadi bencana ataupun ada letusan gunung api dan lain sebagainya, itu ada lapisan yang asli ataupun manfeld ya kalau di istilah arkeologisnya itu, ataupun kalau kita sebut merupakan halaman pada saat candi itu dibangun. Nah, itu berdasarkan stratigrafi. Lalu setelah kami berdiskusi antara Pak Andi
Candi Muhammad Said maupun Pak Ismail Lutfi selaku narasumber kami, ternyata pada saat candi ini berdasarkan angka tahun kan 1294 Saka. Nah, berdasarkan pembacaan kita para raton itu infonya 1298 itu ada bencana gunung. Kemungkinan besar itu abu vulkaniknya itu sampai ke daerah sini. Karena kita tahu bahwa lapisan aluvial untuk gunung vulkanik di daerah Trowulan dan sekitarnya itu kan sangat-sangat sering ya. Bahkan di beberapa situs di Trowulan itu ya lapisan aluvialnya sangat tebal. Kalau di Klinterjo ini, kalau berdasarkan strategi api yang kita lihat sekitar antara 10 sampai 15 cm itu ada lapisan aluvialnya. Tapi di kedalaman lebih dari 150 cm dari permukaan sekarang. Jadi asumsi kita adalah permukaan tanah pada saat dibangunnya candi ini itu kurang lebih antara 150 ke bawah itu merupakan lapisan tanah asli pada saat dibangunnya candi. Tapi kita belum bisa memastikan itu karena ada ahli tersendiri yaitu ahli geologi yang mungkin bisa menjustifikasi ini. Tapi paling tidak berdasarkan lapisan tanah growol ataupun fragmen bata, terus lapisan-lapisan yang tercampur dengan sampah dan lain-lain itu sampai 150 cm dari permukaan sekarang. Inilah yang membuat interpretasi kami bahwa memang candi ini setelah dibangunnya itu memang ada beberapa timbunan-timbunan atau endapan-endapan sehingga sampai sekarang, sampai tahun 1890 berdasarkan laporan Belanda dan juga foto dari Belanda 1920-an itu menginformasikan secara visual memang lapisan tanahnya sudah menimbun struktur andesit yang ada di situs ini. Jadi sejak 19 awal, 18 akhir 19 awal itu memang lapisan permukaan dari struktur ini sudah tertimbun. Artinya jauh sebelum itu pun juga sudah banyak sekali endapan-endapan atau timbunan-timbunan yang disebabkan mungkin juga bencana, mungkin juga memang aktivitas dari manusia itu sendiri. Jadi asumsi kita mengarahnya ke situ. Jadi tidak hanya bencana, tapi juga memang ada aktivitas manusia yang sengaja untuk menimbun sekitar ataupun di lingkungan situs sehingga tanahnya itu menjadi sangat tinggi sampai sekarang.